Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya mau sharing pengalaman saya yang mungkin Anda mengalami karena ada yang nanya juga soal hal ini yang hmm, yang apa ya, yang rasanya patut banget saya share karena hal yang sudah saya lalui gitu, hal yang sudah saya lalui dan mudah-mudahan jadi solusi buat teman-teman. Oke, pertama judulnya itu kalau teman-teman merasakan takut maklunannya teman-teman ya, maklunnya teman-teman atau konveksi atau vendornya kabur. Nah, ini pas banget nonton ini. Ini ya cocoknya untuk yang fashion ya. Kalau yang non fashion mungkin kurang pas tapi nggak apa-apa. Siapa tahu ada insight menarik dari video ini. Oke. Jadi kalau teman-teman merasakan takut maklunannya atau konveksinya kabur, itu alasannya kita kita bedah dulu alasannya. Jadi pertama, kabur itu wajar. Satu ya, kabur itu wajar karena logikanya dari sisi konveksi, dari sisi maklunan itu kayak gini. Ini sih logika mereka ya. Mereka kan punya threshold tertentu supaya produksinya bisa bayar penjahit, bisa bayar kontrakan dan sebagainya. Jadi ada threshold quantity. Threshold quantity katakanlah 1000, minimal 1000 per minggu. Kalau kurang dari 1000 per minggu artinya rugi dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kuantitinya oke, mereka akan stay sama kita. Kalau kuantitinya not oke, ya cari yang lain. Karena apa? Karena kalau stay sama kita ya rugi. Kalau cari yang lain, dia kan jadinya nggak rugi. Sederhana kan? Sederhana gitu. Bagaimana kalau misalkan kuantitinya kurang dikit? Nah, kadang ada yang masih mau nerima, kadang ada yang saklek. Ya tergantung tergantung komunikasi kita sama si makbunannya tersebut sih, sama si konveksi tersebut. Tapi logika dari sisi mereka adalah seperti itu, karena mereka ada threshold tertentu, ada apa ya, ada quantity tertentu yang threshold di sini yang dimana ini harus terpenuhi supaya mereka tidak rugi. Sebenarnya sama aja seperti kita juga kan harus ada penjualan paket tertentu supaya kita tidak rugi dan sama juga seperti konveksi. Cuman bedanya kalau konveksi kan B2B ya, dia klien nyari klien. Kalau kita kan UMKM jualan online kan B2C alias retail. Jadi kliennya banyak gitu, yang customernya banyak. Kalau konveksi kan dia kliennya cuma satu, dua, tiga, atau empat, atau mungkin cuma 10, tapi kuantitinya banyak. Jadinya mereka bisa pilih dalam tanda kutip bisa mencari klien lain dengan lebih mudah daripada kita. Kalau kita nggak semudah itu nyari klien ya nggak semudah itu cari customer. Kalau nyari klien ya mungkin si konveksi tersebut bisa menawarkan dirinya relatif lebih mudah ya karena cuma ibarat kata cuma 10 orang yang dikontak gitu karena cuma 10 yang dia klien-klien lamanya siapa tahu ada kerjaan tinggal dipanggil jadinya bisa pindah ke lain hati alias kabur. Nah, kalau kuantitinya nggak masuk ke thresholdnya mereka. Nah, lalu yang ketiga di sisi kita penjualan kan nggak selalu masuk ke kuantitinya, ke threshold kuantitinya konveksi tersebut ya. Apalagi kalau misalkan sudah kerjasama sama konveksi yang besar, penjualan lagi bagus ya oke, tapi tiba-tiba kalau lagi turun kan kuantitinya nggak nyampe ya. Dan kadang kadang saya dan orang yang nanya ke saya itu ya kadang maksa ya udahlah maksa dulu deh. Daripada si konveksinya kabur karena sudah cocok, pembayarannya sudah cocok, kualitasnya sudah cocok, kita paksa dulu meskipun penjualannya lagi turun, kuantitinya tetap kita order dengan kuantiti yang thresholdnya itu katakanlah 1000 per minggu misalkan. Padahal penjualan lagi turun ke 700 misalkan 700 per minggu. Ya udah dipaksa dulu untuk order terus menerus karena alasannya cuma satu yaitu takut si konveksinya ke lain hati. Ternyata penjualan gak naik-naik. Penjualan gak naik-naik dan kasus saya jadinya overstock gara-gara ingin ngebelain atau untuk menjaga agar si konveksinya tidak kabur. Jadi teman-teman jangan kalau kalau apa ya kalau sebulan 2 bulan saya rasa masih ada kemungkinan. Tapi kalau sudah bulan ketiga dan Anda masih belum bisa nge-up penjualan untuk sampai kuantitinya masuk threshold si konveksi tersebut, nah hati-hati karena udah 2 bulan ada berjuang untuk angkat penjualan gak berhasil, mungkin ada yang salah, mungkin ada perbaikan sistem yang berat harus dilakukan. Jadi hati-hati, saran saya solusinya adalah jangan satu vendor. Ini solusi umumnya, serius, jangan satu vendor. Katakanlah Anda kebutuhannya cuman contohnya tadi ya 1000 per minggu misalkan kebutuhan Anda. Ini jangan satu vendor. Kalau saya ada 3 sampai 4 vendor. Jadi dibagi tiga kalau saya. 4 tuh yang terakhir cadangan lah kurang lebih. Jadi 300 300 300. Jadi nggak nyari vendor atau maklunan yang kapasitasnya atau thresholdnya 1000 per minggu. Tapi saya nyari tiga yang lebih kecil, tapi 300 300 300.
itu lebih aman karena kalau misalkan saya ternyata turun dari 1.000 menjadi cuman 700 misalkan, satu tinggal saya offin aja, satu tinggal saya off. Ini kan sanggupnya cuma 300 ini kalau ditambah 50 di push gitu, ditambah 50 dia masih kuat. Kalau nambah nambah quantity itu masih kuat. Dan senang ya, konveksi pasti senang daripada harus ngurangin quantity, konveksi jadi nggak senang gitu, logikanya gitu. Jadi jangan satu vendor, kalau saya ngambil tiga, teman-teman yang minimal dua. Tambahan lagi alasannya adalah kompetitif. Jadi dari tiga vendor ini atau dua vendor atau empat atau lima yang teman-teman bikin sistemnya di sistem vendor teman-teman, itu mereka akan kompetitif. Contohnya harga nih. Oh ini bikin ini harganya 10.000 misalkan. Tanya ke satu lagi, oh 9.000, oh 8.000, tinggal bilang aja ke yang 10.000 tuh, kata si Mas itu 8.000 kok, Anda 10.000 ada apa? Oh karena saya ini. Oh 10.000 make sense. Saya tanya langsung ke yang 8.000, kok 8.000 yang sana 10.000? Oh ternyata benangnya kurang bagus dan sebagainya. Oh ya udah naikin jadi 10.000 semua. Jadi kompetitif. Jadi saling tahu kualitas, harga dan sebagainya, bisa saling dibentur-benturkan. Seru dan bagus buat bisnis Anda. Terus benefit yang kedua adalah ya jelas kalau hilang satu masih ada yang lain, enak. Terus jangan khawatir karena banyak di luar sana. Ini khususnya yang kota besar ya. Khususnya yang tinggal di kota besar. Saya yakin banyak banget konveksian di luar sana karena contohnya tadi ya. Ini logikanya konveksi kan dia gampang kabur dalam tanda kutip kalau kuantitinya nggak penuh. Sekarang ya kita tinggal cari orang yang kabur tersebut. Cari yang konveksi yang lebih kecil atau konveksi yang terserah di mana itu yang lagi kabur dalam tanda kutip, lagi kabur ke dari si kliennya sebelumnya. Dan itu banyak, serius banyak. Awalnya saya juga takut nyari, aduh nanti repot, harus ini lagi. Oh ternyata enggak kok. Ternyata tidak semengerikan yang dikira. Insya Allah bisa. Daripada Anda terus maksa, kuantitinya nggak nyampe-nyampe, apa, penjualan Anda masih turun. Kalau lagi turun ya, kalau lagi naik ya Alhamdulillah bagus. Kalau lagi turun dan ternyata maksain terus kuantiti ordernya, nanti uangnya juga jadi salah guna, kurang tepat guna, karena kan lebih baik uangnya dipakai untuk R&D produk baru biar lebih laku, marketing kayak atau ya apapun itu selain dari produksi. Oke? Itu aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.